sungguh besar karyamu. Mari kita duduk kembali. Ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya aku mengagumi. Sungguh kau sama-sama katakan haleluya. Tuhan, Tuhan, dia sungguh besar saudara. Haleluya, amin. Karyamu, oh dia sungguh ajaib. Saya tidak tahu apakah saudara pernah merasakan keajaiban. Kalau saudara merasakan keajaiban, saudara tidak akan tahan saudara. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, aku mau selalu bersyukur. Amin. Mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Yes, haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Amin. Katakan Tuhan kau sungguh besar. Yes, yuk sama-sama. Tuhan, haleluya. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita semua saudara. Amin. Haleluya. Tiada hentinya kami Tuhan mengagumi kebaikan. Yes, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah mempersonaku. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Amin. Bersyukur bagi namamu. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Amin, amin. Wow, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Oh, berikan syukur pada Dia, saudara. Amin. Anugerah mempersona. Yes, haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, selalu dan selalu. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Saudara, betapa baiknya Dia. Mari kita menyembah dan meninggikan Dia. Dia selalu mengangkat hati kita di saat hati kita down, di saat hati kita mulai cemas, di saat hati kita ragu-ragu dalam menempuh kehidupan ini. Tetapi Dia selalu dan selalu mengangkat kita.
Yesus, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pada saat kami ragu-ragu ya Bapa, Kau terlalu baik Tuhan. Kau selalu menguatkan hati kami. Anugerah-Mu luar biasa Yesus. Anugerah-Mu, anugerah, amin. Katakan anugerah Dia luar biasa. Semua karena anugerah. Thank you Jesus. Bukan karena kami lebih kuat Tuhan, lebih hebat, tapi semua anugerah-Mu Tuhan. Apa yang kami dapat? Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Kasih sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan. Oh, anugerah-Mu Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, semua karena anugerahnya Dia, saudara. Apapun yang kita alami, yang kita terima. Haleluya Tuhan, haleluya. Bukan karena amin, amin. Anugerah-Mu, yes, amin, haleluya, haleluya. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagi. Haleluya saudara, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan. Amin, 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 amin. Anugerah-Mu, yes, thank you Jesus, amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan. Oh, kasih sayang-Mu Tuhan melebihi kasih sayang di dunia ini. Hey, kasih dan sayang, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, kasih sayang-Mu Tuhan. Oh, kasih dan sayang, sumber kekuatan. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Please sit down. Silakan duduk ya. Saudara, tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya. Semangat. Yes, amin. Mana tepuk tangannya? Yes, amin. Katakan. Ya penuh power. Haleluya.
terpujilah namamu. Hei, hei, hei semuanya. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yes. Hey, hey, hey. Atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kita. So, hey, hey, Engkau Tuhan berjaya dan memberi, katakan Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Hei, 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 semua luar biasa kasih Tuhan. Amin. Tuhan berjaya. Amin. Kami bersohe dan memerintah untuk selamanya. Amin. Saudara, kalau saya jadi Tuhan, kalau kita berdiri dulu. Salam kiri kanan saudara. Belakang depan katakan kasih Tuhan luar biasa ya. Ini kaum muda ini ya, kiri kanan ya. Semangat ya. Oh, haleluya. Lebih semangat. Kalau saya Tuhan ini pujian tadi belum berkenan ya. Belum semangat karena. Ayo. Amin. Iman kebajikan. Semangat. Yes. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk sama-sama ya.
wow. Oh, haleluya. Amin. Untuk menyediakan. Amin, amin. Atas semua Tuhan baik. Yes, saudara, kaum muda. Saya belum puas. Saudara mau ingin nyanyi nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, Tuhan itu baik. Kita mau minta Tuhan buka hati kita semuanya. Bila ku buka mata dan lihat wajah, katakan ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tangan, katakan ku tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena amin semua yang yes Tuhan itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru amin. Dan kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dari semua yang kami kenal, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi amin, amin, amin. Bila ku buka mataku Tuhan, betapa luar biasa karya semuanya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan. Bila ku lihat hidup tanda-tanda, katakan ku tersanjung Tuhan. Ku tersanjung. Oh, karena semua yang kita miliki saudara, apapun di dalam hidup ini, itu semua karya Dia, amin. Tinggikan nama Dia, katakan Kau beri kesempatan ya, amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi amin, amin, amin semuanya. Dan mari kita berdiri bersama saudara. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan. Kita mau berkata Tuhan, semua yang kami karena kasih-Mu Tuhan, kasih yang angkat tanganmu yang merasa kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup. Dan kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dari semuanya, dalam dari semuanya. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Oh. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Verli Lahai. Waktu dan tempat saya serahkan beliau. Amin. Untuk menjadi penyembah, ku ada
menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah selalu dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas dari hidup kami, tapi ini yang kami lakukan, kami beri hidup kami sebagai korban penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus, setiap nyanyian pujian kami naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan siap berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami rema pagi hari ini, dan kami percaya Engkau juga akan menolong hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami yang datang boleh mengerti, dan kami pulang diberkati, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu beracara terus di tengah-tengah kami, dan Engkau juga akan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita baca mulai dari ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita baca mulai ayat yang ke-11. Ada beberapa ayat yang kita baca, tapi saya harap Anda perhatikan dalam Alkitab saudara atau lihat di depan. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah kepunyaan Yoas orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Kenapa? Agar tersembunyi bagi apa? Orang Midian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gideon, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Sekali lagi, pergilah dengan kekuatanmu, kekuatan Gideon. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16 terakhir, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, perhatikan ini, kata Tuhan, engkau, Gideon, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kalau saudara perhatikan di ayat 12, Tuhan berfirman kepada Gideon. Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani karena Tuhan menyertai engkau. Nah, kalau malaikat yang ngomong loh ya, mestinya Gideon langsung ngomong apa saudara? Amin. Aku percaya, ya aku pahlawan, aku disertai Tuhan. Aku gagah berani. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan yang ngomong, Gideon kemudian membantah. Ya, membantah di ayat yang ke-13, lalu dia berkata begini, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami alami ini? Kalau Tuhan memang menyertai kami, kenapa kami susah? Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami hidup begini? Bahkan apa yang kami dengar dulu tentang nenek moyang kami tidak seindah kenyataan yang kami hadapi hari ini.
Kenapa kami harus begini? Kenapa harus kami begitu? Berbeda dengan apa yang Tuhan lewat malaikatnya katakan kepada Gideon. Nah, ini menjadi menarik saudara, karena ini adalah realita kehidupan kita sebenarnya. Karena kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin semua kita yang hadir hari ini percaya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Saya bisa dengar kata amin? Anda percaya bahwa Allah akan menyediakan segala yang kamu butuhkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita tidak hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, saya yakin semua kita percaya. Tetapi kemudian adalah begini, ya. Berbeda ketika apa yang kita percayai itu benar-benar sudah terjadi. Tapi ini masalahnya begini, ya. Ada banyak hal yang kita percayai hari ini belum terjadi. Bahkan berbanding terbalik dengan kenyataan-kenyataan yang kita alami. Jadi apa yang Tuhan katakan berbanding terbalik dengan kenyataan yang kita alami. Makanya ayat 13 Gideon berkata, kalau Tuhan memang begitu, kenapa aku begini? Ya, kalau memang Tuhan memberkati aku, kenapa hidupku kayak gini? Kalau memang Tuhan mau memberkati pekerjaanku, kenapa daganganku sepi? Kalau memang Tuhan mau berikan aku masa depan, kenapa hari ini aku kayak gini? Ya. Dan inilah yang saya sebut yang pertama adalah begini, ya. Kadang apa yang kau dengar yang disampaikan Tuhan berbeda dengan kenyataan. Dan biasanya orang itu kalau kenyataan berbeda dengan firman Tuhan, mereka mulai mengotak-ngatik firman Tuhannya. Ya memang sih aku percaya Tuhan bisa sembuhkan, tapi Pak ini sakitnya parah Pak. Ya memang sih aku percaya sih Tuhan pengen memberkati aku. Tapi kan kali ini kan situasinya beda Pak. Hari ini situasinya serba sulit di mana-mana. Jadi sebenarnya kita tidak lagi percaya apa yang Tuhan katakan, tapi kita mencoba mengutak-ngatik apa yang Tuhan katakan. Karena kenyataannya berbeda dengan apa yang kita alami hari ini. Makanya dengar baik-baik ya. Mestinya kalau kenyataan berbeda dengan firman Tuhan, Anda harus naikkan imanmu. Kok enggak ono saya ngamen? Amin. Imanmu yang harus dinaikkan. Ya, imanmu yang harus dinaikkan. Ya. Supaya kenyataanmu itu berubah. Dan memang saya mau beritahu ya, salah satu musuh iman terbesar itu bukan setan. Salah satu musuh iman terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita menghadapi kenyataan. Pak katanya firman Tuhan kalau kita memberi kita akan diberkati. Tapi kok saya tambah susah? Berarti ya apa ya Pak ya? Lalu kita mulai mengotak-atik ayatnya. Ayatnya kita mulai otak-atik. Tapi sebenarnya kalau engkau percaya ayatnya, kenyataanmu bisa berubah. Saya bisa dengar kata amin. Makanya tadi saya bilang begini. Yang selalu menghambat iman kita tumbuh yaitu kenyataan. Makanya kalau saudara baca juga dalam Alkitab ya, bapak orang percaya aja, bapak orang beriman. Namanya siapa bapak orang beriman? Abraham. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kalau saudara perhatikan Kejadian 15 ayat yang pertama, ini Tuhan ngomong kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Kalau Anda dibilang gitu, upamu akan sangat besar. Anda ngomong apa? Amin. Ya. Amin. Tapi kalau Anda kayak Abraham udah nunggu lama, upahnya gak datang-datang.
Betul nggak? Kalau Anda berharap kesembuhan tapi nggak sembuh-sembuh. Kalau berharap pekerjaanmu diberkati tapi kok nggak jalan-jalan. Usahamu nggak jalan, rencanamu tidak ada yang jalan. Lah Anda mulai kayak Abraham. Ayat 2, dia bantah firman Tuhan. Dia bantah dengan Tuhan dengan kenyataan. Dia bilang begini, ya. Abraham menjawab, "Ya Allah, Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Ya, ayat 3 dia ulangi lagi. Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tapi lihat ayat 4. Ayat 4 Tuhan bilang apa? "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi apa? Ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Ya. Nah, saudara tahu Tuhan sudah bilang, "Enggak, kau akan punya anak." Ya. Tapi kalau saudara baca ayat 6, pasal 16, lihat pasal 16, ayat yang pertama. Lihat, pasal 16 ayat pertama. "Adapun Sarah istri Abraham tidak beranak, yang punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Saudara tahu kenapa Abraham dengar perkataan Sarah? Karena sebenarnya begini, meskipun Tuhan sudah ngomong, tetap dia sedang berhadapan dengan kenyataan. Ya, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bilang begini, "Loh Pak, Abraham jelas mau, mana ada kucing dikasih ikan asin, nolak." Ya, saya beritahu Abraham bukan kucing. Bisa bilang amin. Abraham bukan kucing. Kalau memang dia rencana mau selingkuh, mau ambil istri, dari dulu waktu masih muda bisa. Karena waktu itu nggak ada larangan kan, betul nggak? Nggak ada larangan untuk Abraham menikah lagi. Lawang zaman sekarang aja dilarang, orang masih pengen kok. Betul nggak? Zaman sekarang dilarang punya istri lebih dari satu, ya masih pengen 2, ya kan? Abraham bebas, boleh. Jadi Abraham bukan mata keranjang. Bahkan saudara tahu Abraham nikah lagi dengan Keturah, itu nunggu Sarah mati. Jadi dia bukan mata keranjang. Dan perhatikan Abraham itu kaya tapi nggak mata keranjang. Wow. Ya kan? Dia punya segalanya tapi dia nggak wedoan. Bisa dengar amin? Amin? Orang kaya titik itu mulai ngelirik-lirik. Aduh, duitku nganggur gitu, tak gawe apa ya. Abraham, saudara tahu dia kaya, dia nggak mata keranjang. Dan akhirnya kenapa dia mau? Sebenarnya dia mau karena apa? Dia dengar firman Tuhan, tapi dia menghadapi kenyataan. Banyak orang percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kemudian ketika menghadapi kenyataan gak sembuh-sembuh, mereka kedukun. Apakah mereka kedukun karena tidak percaya Tuhan? Percaya. Cuma karena hadapi kenyataan, imannya berubah. Ya, Pak, di sana ada orang pintar, Pak. Ya, Sapiro pintar deh. Di sana orang pintar, Pak. Dia bisa nyembuhkan. Ya kan? Orang ke sana. Kenapa? Karena kenyataan. Dan dengarkan sekali lagi. Bapak orang beriman aja ketika menghadapi kenyataan bisa goyang. Ya apalagi kita cuma cucu orang beriman. Ya kan? Apalagi kita bukan siapa-siapa. Makanya hari ini saya mau tunjukkan lagi. Bahwa Tuhan sebenarnya selalu pengen Anda lebih percaya firman Tuhan daripada kenyataan. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara baca juga, saya mau kasih contoh sebelum saya lebih lanjut. Dalam Lukas pasal 8, ini kisah tentang anak kepala rumah ibadat, Yairus ya. Nah lihat ayat 49, Lukas 8 ayat 49, lihat.
Ketika Yesus sedang masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa katanya? Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Ya. Kalau saudara baca ayatnya, tidak ada satupun ungkapan iman Yairus. Gak ada. Gak ada. Nggak, Yairus berkata, wah anakku udah mati. Tenang, ada Yesus di sini. Nggak ada, Yairus nggak ngomong gitu. Kenapa? Sebenarnya ketika anaknya sakit lalu mati, dia down, betul nggak? Dia down. Nah makanya kemudian Yesus ngomong ayat 50, dia berkata begini. Tetapi Yesus dengarnya dan berkata kepada Yairus, apa saudara? Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jadi saudara perhatikan, Yairus itu imannya tidak seperti awal. Waktu dia datang ke Yesus, anaknya masih sakit, dia tetap menggebu-gebu, aku percaya anakku bisa sembuh. Tapi kemudian kenyataannya anaknya mati. Imannya juga ikut mati. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Makanya kan begini, kehidupan Kristen itu kehidupan bukan karena apa yang kita lihat, kata Paulus. Tapi apa yang kita percayai. Saya bisa dengar kata amin. Tahun 2025 ini kalau Anda hidup dengan kenyataan, maka imanmu kebanyakan akan runtuh. Karena saya mau beritahu, dengar ya. Setiap hari kita hadapi kenyataan dan perjuangan kita, Alkitab berkata, ya, setan itu diusir dalam nama Yesus, dia pergi. Tapi kalau kenyataan kadang-kadang tidak semudah itu. Betul gak? Tidak semudah itu. Makanya perjuangan iman kita itu bukan hanya lawan setan. Tapi bagaimana engkau hidup dan melihat kenyataan. Tapi engkau masih tetap percaya. Karena saya tahu begini. Kenyataan itu kan berubah-ubah. Hari ini Anda susah, besok senang, betul gak? Hari ini ada jengkel, besok I love you, betul gak? Hari ini Anda berkata, ini yang terakhir loh, aku wis gak mau omongan dia. Ya, bojo apa itu? Ya. Tapi besok, ma, I love you. Jadi saya mau beritahu, apa yang Anda hadapi hari ini cuma sementara. Saudara pernah gak punya uang? Pernah, tapi gak terus-terusan kan? Betul gak? Gak terus-terusan. Itu artinya apa? Hidup kita kenyataannya itu berubah-ubah. Makanya Tuhan bilang begini, jangan gantungkan imanmu, pengharapanmu pada kenyataan. Karena semua kenyataan bisa berubah. Yang ganteng bisa berubah jadi elek, yang elek bisa berubah jadi ganteng. Kok enggak ono sing amin. Yang gak ada uang bisa berubah punya uang banyak, yang punya uang banyak bisa gak punya uang. Ya kan semuanya bisa berubah. Betul gak? Kenyataan itu berubah-ubah. Makanya Paulus pernah ngomong begini ya. Lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Paulus ngomong begini. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Tagihan ketok enggak? Cicilan ketok enggak? Kelihatan. Betul enggak? Cicilan kelihatan, tagihan kelihatan. Sakitmu kelihatan enggak? Betul enggak? Ya. Semua kelihatan. Semua kelihatan. Tapi Paulus bilang gini, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Suamimu kelihatan enggak? Istrimu kelihatan enggak? Anakmu kelihatan enggak? Kelihatan. Ya.
Semua yang kelihatan Paulus bilang aku nggak perhatian. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara. Bisa bilang amin. Sementara artinya bisa berubah. Nah, ada banyak orang ambil keputusan permanen untuk sesuatu yang bisa berubah. Itu kan aneh. Betul gak? Ada banyak orang ambil keputusan permanen, Pak kita cerai aja. Loh, itu permanen, tapi untuk sesuatu masalah yang bisa berubah. Yang bisa berubah. Makanya Paulus bilang, aku gak perhatikan karena sementara. Sementara yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kekal artinya tidak berubah. Ya. Makanya saya mau tunjukin dulu. Apa itu yang tidak kelihatan, yang tidak pernah berubah. Lihat dalam Ibrani pasal 16. Pasal 6, sorry. Ayat 18. Ibrani pasal 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Lihat ini yang tidak pernah berubah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Jadi ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Dompet kosong itu kenyataan, tapi bisa berubah. Amin. Sakit kenyataan, tapi bisa berubah. Semua kita bisa berubah. Suamimu bisa berubah. Kok enggak ono saya ngamen yo. Istrimu bisa berubah. Anakmu pun bisa berubah. Tapi ada kenyataan yang tidak berubah. Apa itu? Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan oleh dorongan yang kuat menjangkau harapan oleh apa saudara? Menjangkau harapan adalah di depan kita. Kalau saudara lihat ayat 12, ayat 17, lihat 17. Tadi terlewat ayat 17. Ayat 17, dia berkata begini. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji akan keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dua hal yang tidak pernah berubah. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua janjinya. Makanya ada lagu yang berkata begini. Yang ku pegang hanya janjimu. Janji Tuhan yang dipegang. Janji manusia ojo dicekel. Manusia berubah-ubah. Ya. Makanya ada lagu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Seorang teman saya pernah cerita begini, Pak, saya lagi bangun gereja. Puji Tuhan Pak ada donatur, mau kasih saya semen 2000 sak. Waduh luar biasa, dia udah senang. Ya, lagi bangun gereja 2000 sak. Ya saya nggak tahu berapa harga semen 1 sak sekarang ini. Ada yang tahu? Ya 50-an ribu lah kurang lebih kayak gitu ya. Ada orang kaya Pak mau nyumbang, kalau orang miskin yang janji nyumbang ya kita berkata ya wes. Kamu bantu doa aja, nggak usah bantu semen ya. Bantu doa aja udah cukup, lebih dari cukup. Ojo bantu, jangan janji sesuatu yang tidak bisa kau tepati. Tapi karena orang kaya yang janji, oh amin, waduh senang. Wah diumumkan, wah puji Tuhan kita dapat bantuan 2000 sak semen. Tapi kemudian teman saya cerita, sampai gerejanya selesai, sak kilo aja nggak ada yang datang. Sak kilo loh. 1 kilo. Ya. Bayangin saudara. Jadi makanya kan Tuhan bilang gini. Ada dua hal yang tidak pernah berubah. Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda pegangan kepada yang tidak berubah, Anda juga tidak ikut goncang. Yang pertama Tuhan. Yang kedua janjinya tidak pernah berubah. Makanya ketika Gideon diberitahu, kamu ini pahlawan yang gagah berani. Gideon langsung ngomong, Pak kenyataannya gak kayak ngono.
Kenyataannya nggak kayak gitu. Aku ini sembunyi, aku bukan pahlawan. Kok bisa aku dibilang pahlawan? Kenyataannya kayak gini, kenyataannya kayak gitu. Malaikat berkata, aku menyertai engkau. Ya kalau memang Tuhan menyertai aku, kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Itulah sebabnya hari ini yang menggerogoti iman kita adalah kenyataan. Sekali lagi saya mau berkata begini, dengar baik-baik. Kenyataan bisa berubah. Saya bilang amin. Cuma Tuhan dan janjinya yang tidak pernah berubah-ubah. Karena itu pegang janjinya, pegang Tuhan dan janjinya, maka saya percaya semua kenyataan kita bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali ke Hakim-Hakim tadi pasal 6. Saya mau beritahu kepada saudara, lihat Hakim-Hakim pasal 6. Coba lihat di dalam ayat yang ke 14, ayat 14. 14 berkata begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Mu-nya itu huruf kecil, mu-nya itu kekuatan Gideon. Ya, lalu ayat 15, Gideon berkata begini, aku nggak mampu, aku ini kelompok yang paling kecil, bahkan aku masih muda dan paling muda di antara kaum keluargaku, aku belum punya pengalaman, tapi Tuhan bilang pergilah dengan kekuatanmu. Bahkan di ayat 16 Tuhan bilang begini, aku menyertai engkau, sebab itu engkau, bukan Tuhan, tapi dia bilang engkau. Gideon akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya. Tuhan bilang pergi dengan kekuatanmu. Loh saya genah ya Tuhan. Ya kan Gideon bilang yang benar aja Tuhan. Aku ini enggak punya kekuatan. Aku ini enggak punya kemampuan. Aku masih muda. Aku ini kaum keluargaku dari suku Manasye aja yang paling kecil. Aku enggak punya kesanggupan, aku enggak punya modal, aku enggak punya kekuatan. Kok Tuhan bilang pergi dengan kekuatanmu. Nah kalau saudara perhatikan Tuhan itu selalu memberi perintah. Ya, memberi perintah yang sebenarnya sebelum saya jawab itu, saya mau tanya sama Anda. Saudara pernah dengar statement orang berkata begini, kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan tahu itu kita mampu. Saudara pernah dengar statement orang gitu? Pernah? At least Anda dengar hari ini. Ya, ada orang berkata, oh kalau Tuhan yang suruh, Tuhan nilai itu kau mampu. Itu enggak alkitabiah. Karena kalau saudara baca Alkitab, ada banyak yang Tuhan suruh, kita enggak mampu. Gak usah aneh-aneh, bilang kau pergi dengan kekuatanmu. Tuhan bilang kembalikan persepuluhan aja orang gak mampu. Pak itu perjanjian lama Pak. Perjanjian baru lebih bahaya lagi. Tuhan bilang seluruhnya untuk Tuhan. Karena apa saudara tahu? Karena apa? Dengar. Semua yang Tuhan suruh untuk kita, kadang kita gak mampu. Saya bisa dengar kata amin. Tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Lalu kenapa Tuhan kasih kita perintah besar padahal kita tidak mampu? Karena sebenarnya gini, Tuhan pengen yang pertama gini, ya. Tuhan pengen angkat hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda hanya mengerjakan apa yang Anda bisa, maka Anda hanya di situ-situ aja. Anda harus mengerjakan apa yang Anda nggak bisa kerjakan. Kenapa? Karena pada waktu Anda mau mengerjakan apa yang Anda tidak bisa kerjakan, dengarin. Ya. Tuhan kemudian yang membackup hidupmu. Jadi bagian kita itu cuma berkata, saya mau. Bisa bilang amin? Anda dipanggil melayani, Tuhan nanya, kamu mampuan? Saya mau.
Karena kemauan itu, dengar ya, bagian kita. Kemampuan itu bagian Tuhan yang akan mengerjakan di dalam kita. Nah banyak orang tidak melangkah karena dia mikir, aku gak mampu. Aku gak bisa. Aku gak tahu. Aku gak pinter. Aku gak punya kapabilitas. Gak punya kemampuan. Aku gak punya modal. Makanya aku gak bergerak. Nah dengar. Saudara masih ingat gak ketika Tuhan bilang kepada Nabi Nuh, bawa binatang sepasang. Kalau saudara baca, saya mau tunjukin ayatnya biar Anda lebih mantap. Ya Kejadian. Lihat dalam kitab Kejadian pasal 7, ayat yang pertama. Lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Lalu lihat ayat 2, apa kata Tuhan kepada Nuh? Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah, baca sama, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang aja, jantan dan betinanya. Nah lihat ayat 3, juga burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina. Yang disuruh ngumpulin itu siapa? Nuh. Ingat, Nuh bukan dokter hewan yang ngerti mana sing lanang, mana sing wedok. Anda tahu buaya yang laki dan buaya perempuan kayak apa? Kelihatan Pak, kalau gombalnya banyak itu berarti buaya laki-laki. Kalau banyak gombalnya buaya laki-laki Pak. Nah, kalau banyak mintanya biasanya buaya perempuan. Ya, ya just kidding. Nah, dengar. Anda kan nggak tahu, betul nggak? Kalau singa kelihatan, yang laki itu yang gondrong. Betul nggak? Kelihatan, betul nggak? Yang perempuan malah rambutnya cepak. Kebalik ya betul. Ya, yang gondrong, wah itu kita tahu itu laki. Nah, bagaimana dengan kecoa? Kecoa itu Anda yang tahu lah, kecoa laki, kecoa perempuan. Anda bisa lihat hari ini kecoa itu karena berhasil diselamatkan oleh Nuh. Kalau tidak kecoa udah punah zaman dulu. Ya. Anda bisa tahu cicak laki-laki, cicak perempuan yang mana? Coba saudara bayangin Nuh itu ketika disuruh kau harus kumpulkan laki dan perempuan. Semua binatang. Musa itu pasti stres. Dan waktu itu belum ada internet. Coba googling nak. Tanya sama Mbah Google ciri-ciri binatang perempuan kayak apa, laki kayak apa. Enggak ada. Tapi Tuhan suruh melampaui kemampuan, kapasitas Nuh. Bisa bilang amin. Tapi kalau kemudian saudara baca baik-baik, lihat ayat yang ke-9. Ayat 9. Lihat, dari segala yang hidup bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Jadi binatangnya itu nggak perlu dicari. Apa saudara? Datang sendiri gandengan sepasang. Gajah dengan gajah. Ya. Sepasang. Bayangin gajah bisa datang sepasang. Harimau bisa datang sepasang. Betul gak? Serigala bisa datang sepasang. Gak perlu ditangkap, gak perlu dicari. Tuhan yang datangkan. Lihat ayat 10. Ayat 10 berkata gini. Bukan ayat 10, sorry. Lihat ayat 15. Ayat 15. Tadi. Ya, dan sekarang ayat 16. Ayat 16. Dan yang masuk adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kalau Allah perintahkan Nuh, harusnya yang ngerjain siapa? Nuh. Kalau Pak Robert merintahkan, ayo ngerjain PR, yang ngerjain siapa? Pak Robert. Ya. Yang ngerjain siapa? Yang disuruh ngerjain. Anak muridnya Pak Robert, betul gak?
Ayo. Tapi Tuhan nyuruh, yang ngerjain siapa? Yang ngerjain siapa? Tuhan sendiri yang ngerjain. Karena Nuh tidak sanggup cari, mungkin dia butuh 10 tahun, 20 tahun. Cari binatang sepasang-sepasang. Salah kadung tuwek deh, betul gak? Kadung tua, cari binatang. Zaman dulu belum ada literatur. Tapi Tuhan yang suruh, yang ngerjain siapa? Yang ngerjain siapa? Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata, Tuhanlah yang memberikan kita kehendak dan kemampuan untuk melakukannya. Bisa bilang amin. Jadi saya mau beritahu begini kepada saudara. Dengar ya. Ya. Kalau Anda merasa tidak mampu, Tuhanlah yang akan bekerja di dalammu. Tuhan yang akan bekerja. Makanya saya sering bertanya kepada orang-orang, susah mana? Pelajaran matematika atau kimia? Atau fisika dengan kimia? Susah mana? Dua-duanya gampang. Kenapa? Karena bukan kita ngerjain. Bisa bilang amin? Bukan kita yang mengerjakannya. Saya tanya, mengalahkan orang Midian gampang gak? Susah, tapi kelihatan gampang. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Bisa bilang amin? Mendatangkan binatang susah gak? Susah. Tapi kelihatan gampang karena Nuh tidak mengerjakannya. Yang mengerjakannya Tuhan. Wow. Bahkan saya mau kasih contoh yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Bisa bilang puji Tuhan? Nah, lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 11 ayat 13. Nah, kalau saudara baca ini konteksnya Bilangan pasal 11, orang Israel itu bosan, ya. Dia bakal bilang begini, aku kok dikasih makan mana toh? Kasih aku daging. Jadi mereka minta daging, bosan makan pecel tok. Dia kan minta rawon. Kira-kira kayak gitu. Ya. Mereka bosan lalu minta kepada Musa untuk dikasih daging. Ingat loh, mereka itu 2 juta lebih orang. Berapa orang? 2 juta orang. Kira-kira ada yang catering di sini? Catering biasanya? Untuk pesta 2 juta orang butuh daging berapa kilo? Ya. Butuh daging berapa kilo? Anda kalau makan ke all you can eat, Anda makan berapa kilo satu orang? Ya. Karena itu Musa ngomong begini, lihat ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging dan kuberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab bangsa ini menangis, sebab mereka menangis kepada aku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Lalu 14, Musa berkata, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Kasih makan 2 juta orang daging. Dia bilang aku gak bisa. Dan seluruh bangsa ini dan sangat sebab terlalu berat bagiku. Lalu 15 dia berkata, jika engkau berlaku demikian, kalau engkau suruh aku sesuatu yang aku tidak bisa, sebaiknya engkau bunuh aku saja. Jadi kalau saudara lihat ya, 2 nabi besar Elia dan Musa yang pernah muncul pada waktu Yesus berdoa, sama-sama nabi yang pernah pengen mati. Nabi kok pengen mati? Sama-sama nabi yang pernah pengen bunuh diri, pengen mati. Ya, Musa, mati aku gak sanggup, gak kuat kasih makan 2 juta orang makan daging. Dari mana aku dapat? Mati ae. Elia, waktu dikejar-kejar Isabel kan, dia juga berkata, Tuhan cabut aja nyawaku. Nabi besar loh. 2 nabi yang sangat dihormati di Israel. Musa dan Elia. Sama-sama pernah pengen minta mati. Ya. Kenapa? Karena dia pikir kalau Tuhan yang suruh, dia akan lakukan. Bukan. Kalau Tuhan yang suruh, siapa yang akan mengerjakannya? Siapa? Tuhan sendiri. Ya. Kalau Anda masih tetap bertahan hari ini akan sesuatu yang Tuhan suruh, percayalah itu bukan kekuatanmu.
Karena Tuhan yang bekerja di dalammu memberikan engkau kemampuan. Amin. Kalau engkau bertahan, ya, Tuhan berkata tidak boleh bercerai. Kalau engkau bertahan tidak bercerai, itu percayalah Tuhan akan backup engkau dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Sehingga engkau tetap bertahan. Kau enggak ono sing amin. Amin. Tuhan yang akan tolong engkau. Kenapa? Karena begini, dengar ya. Kalau Tuhan yang nyuruh, maka kemampuan juga datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh engkau melayani, kemampuan juga datangnya dari Tuhan. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, tapi percayalah Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan. Saya minta teman-teman pemain musik, lalu saya mau baca ayat yang terakhir. Tadi bagian yang terakhir, sekarang ayat yang terakhir. Dan ini betul-betul terakhir. Yoel pasal 3 ayat yang ke-9. Kita bagi berdiri sama-sama. Ayat yang ke-10. F ya. Lihat Yoel pasal 3 ayat 10. Yoel pasal 3 ayat 10 berkata gini. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya. Baca sama-sama. Baiklah yang tidak berdaya. Berkata, aku ini pahlawan. Biasanya orang yang punya kekuatan ngomong, aku ini pahlawan. Ya. Kalau ayat ini dibalik, harusnya ayat ini juga di bagian lain. Hendaklah orang yang gak punya duit berkata, aku duit. Kurang yakin. Hendaklah orang yang sakit hari ini berkata, aku sembuh. Ya. Hendaklah orang yang lemah berkata, aku kuat. Dan hendaklah orang yang tidak berdaya. Saya heran kata yang dipakai tidak berdaya. Tidak punya kemampuan. Berkata, aku pahlawan. Yang percaya katakan amin. Mari nyanyikan pujian ini. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Because He's given Jesus Christ. Angkat tanganmu dan katakan sama-sama. And now let the weak say, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak, and now let the weak say, I am strong, and let the poor give thanks. Saya tiba-tiba ingat saudara, ada seorang teman saya datang kepada saya dan berkata gini, Pak, apa enggak bujuk tak? Apa enggak bohong Pak? Kalau toko saya sepi lalu saya bilang rame.
Gimana tokomu? Rame, padahal sepi. Apa nggak bohong, tak Pak? Gimana keadaanmu? Udah sembuh. Sembuh, sehat dalam nama Yesus. Padahal saya masih sakit. Apa nggak bohong, Pak? Ya. Gimana kabarmu? Lancar? Lancar. Padahal nggak lancar, Pak. Apa itu nggak bohong? Lalu saya bilang sama dia, kalau kau bilang tokomu sepi, itu kau sedang bicara kenyataan. Tapi ada sesuatu yang bisa kau ubah kenyataan, yaitu ketika engkau bicara tentang imanmu. Bisa bilang amin? Tuhan pernah ngomong kepada tulang-tulang kering. Ya. Tuhan suruh bernubuat. Ya. Ayo tulang-tulang kering, bangkit. Ya. Karena itu saya percaya Anda punya pilihan hari ini. Anda mau hidup di dalam kenyataan dan engkau mengabaikan imanmu, atau engkau percaya Tuhan tidak pernah berubah, janjinya tidak berubah, dan semua kenyataanku bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Amin. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada. Angkat tanganmu sekali lagi. Ini yang lemah, ini yang lemah berkata ku kuat, berkata ku kaya karena perbuatannya pada. Sekali lagi dengan segenap hati. Ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Terima kasih Bapa yang baik, hamba selesai berbicara. Roh Kudus-Mu memeteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami hidup dengan percaya. Kami tidak hidup dari apa yang kami lihat. Kami tidak hidup berdasarkan kenyataan, tapi kami hidup karena iman kami. We live by faith. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini Tuhan, meskipun kami melihat kenyataan-kenyataan berbeda dengan iman kami, tapi kami mau tetap percaya, karena suatu hari semua kenyataan yang kami hadapi bisa berubah. Hanya Tuhan dan janjinya yang tidak pernah berubah. Karena itu hari ini kami hadapi tahun 2025, kami berjalan dengan iman. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami dilancarkan Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami panjang umur, menikmati semua yang baik dari Tuhan, dan hidup kami jadi berkat. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus buat Ibu Gembala, Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami percaya seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja Logos ini, semuanya kami menikmati berkat Tuhan. Bahkan sampai ke seluruh jemaat akan dapat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami mau hidup dengan percaya, karena kami tahu apa yang kami percayai bisa jadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang lemah berkata kuat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sumbangan pujian dari kaum muda SMP Kristen Battle. Waktu dan tempat saya persilakan.
Iya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan. Haleluya. Sampai akhir, ku menutup mata Tuhan. Aku akan tetap setia. Nanti jajam sampai ku dapatkan. Amin. Yo. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia sekali lagi sampai akhir hidupku Tuhan. Amin. Sampai akhir ku menutup mata. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita, haleluya. Seperti mari kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya, amin. Sampai akhir, mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mau setia sampai akhir. Tuhan panggil kita masuk dalam kerajaan-Nya. Amin Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai ku tetap setia. Haleluya. Sampai akhir. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Endrata untuk menutup ibadah ini. Haleluya. Janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tetap setia melayani-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu mulai dari awal Januari tanggal 1 sampai minggu yang terakhir di bulan Januari pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus beroleh hati yang bijaksana untuk terus bersyukur, berserah, bersandar dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, dan semua yang terlibat pelayanan, dan secara khusus semua sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan, selama kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terus untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami terus meninggikan kasih dan kesetiaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan, agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Berkati aparatur negara kami agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, bijaksana. Sehingga kami semuanya dapat berbebas
beribadah, dapat bebas beraktivitas, bersekolah, berkarya untuk masa depan kami masing-masing. Berkati acara ibadah di dalam setiap hari Minggu di dalam tempat ini Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Teristimewa Tuhan tambahkan iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya. Untuk dapat memimpin dan membimbing kami semua seluruh sidang jemaat GPT Logos. Berkati tetangga kanan kiri muka belakang sekitar perumahan Prapen ini Tuhan. Agar kehadiran gerejamu di dalam tempat ini sungguh-sungguh menjadi mercusuar. Amin. Menjadi jawaban, menjadi tempat untuk kami bersama-sama beribadah. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami. Menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi dengan keadaan kita sampai pada pagi hari ini? Apapun itu yang terjadi, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Dengan seiras kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Apapun itu yang terjadi, marilah kita bersama-sama berkata kita kuat. Kita semangat. Apapun itu yang terjadi, mari kita belajar sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Gongsi Pak Jai.